Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel bagian sore-sore. Ya, akhirnya kita balik lagi di konten sore-sore. Udah lama banget. Entah terakhir kali kapan, gua bahkan pun lupa ya. Oke, jadi mungkin kalian lihat ada yang beda ya. Kali ini gua wallpapernya ini wallpaper dari movie Superhero Senki, dimana gua pasang yang bagiannya Kaito dan para Super Sentai. Sebenarnya ada dua wallpaper ya. Yang satu ini ya Kaito dengan Super Sentai, dan satu lagi Toma dengan para Kamen Rider. Tapi ya karena gue emang lebih dominan ke Super Sentai, jadi ya gue pasang yang ini. Oke, kita lanjut aja ke balik lagi ke konten ya, ke sore-sore. Jadi pertanyaannya adalah, Kikai Sentai Zenkaiger sudah tayang sebanyak 20 episode. Menurut kalian gimana tentang series anniversary ini? Apakah sudah mulai seru atau masih tetap bosenin? Atau kalian punya pendapat sendiri tentang series ini? Yang jawab atau yang ikut di konten ini itu ada 6 orang ya. Dan yang pertama mungkin dari Reri Muhammad dulu. Menurut saya, Kikai Sentai Zenkaiger serunya di bagian Kaito Goshikida dengan semangatnya, Stacy dengan gelagatnya, Zok Goldwicker dengan alasan bertarung, dan kekuatan dari Sentai Gear yang memiliki banyak proyeksi. Sebenarnya kalau kita lihat dari 3 karakter ini ya, Kaito, Stacy, dan Zok, mereka ini sama-sama punya satu kemiripan ya, selain bisa berubah ya. Satu kemiripannya itu mereka bertiga bertarung demi keluarga. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita tahu kalau si Kaito Goshikida atau Zenkaiser awalnya itu dia bertarung buat nyari tahu kemana sih hilangnya kedua orang tua dia. Dan berjalannya waktu dia pun harus bertarung demi melindungi dunia ini. Nah, untuk Stacy, dia bertarung untuk membuktikan diri terhadap Barashitara atau ayahnya. Karena si Stacy ini dia itu sama sekali nggak dianggap ada atau bahkan berguna oleh Barashitara. Makanya dia pengen ngebuktiin kalau dia ini lebih hebat dari Barashitara. Sedangkan yang terakhir yaitu Zok Goldwicker, ya kita tahu awalnya mereka itu memang perompak. Tapi kali ini tujuan bertarung mereka adalah untuk mengembalikan kondisi kedua adik kembarnya, yaitu Riki dan Kataner yang terkena kutukan dari planet SD atau SD-topia. Oke, terima kasih Reri Muhammad. Yang kedua ini ada dari Fajar Pratama. Menurut saya seri Zenkaiger ini bagus-bagus aja sih, seru, fresh, bisa tahu tentang dunia alternatif tapi secara santai dan fun aja. Untuk fans toku baru cocok ditonton sama keluarga. Oh, untuk fans toku baru cocok ditonton sama keluarga. Ya, ini bener banget sih. Zenkaiger ini bener-bener santai banget ceritanya. Bahkan udah 20 episode, tapi episode yang kayak bukan penting sih, episode yang kayak tegangnya itu cuman dikit banget. Dan untuk fans toku yang Dan untuk fans toku baru, emang gue saranin kalau nonton Super Sentai itu yang santai-santai dulu aja. Apalagi di series Zenkaiger ini, untuk para fans toku baru, mereka bisa tahu loh sekilas kayak tentang, oh kekuatan dari Super Sentai ini tuh ini, oh yang ini kayak gini. Jadi ya mereka dapat gambaran lah. Misal setelah nonton Zenkaiger, mereka bakal tertarik nonton series apa. Terima kasih Fajar pertama. Yang ketiga ada Dazzler 133. Menurut saya Zenkaiger unik dan setengah seru, setengah bosenin, tapi saya tetap enjoy nonton Zenkaiger. Terima kasih. Dan ya jujur aja, gue pun ngerasain hal yang sama kayak si Dazzler ini. Kalau Zenkaiger ini sebenarnya seru, tapi ada titik dimana ngebosenin. Walaupun kayak ngebosenin, tapi mereka bisa ngebuatnya itu tetap enjoy buat ditonton. Terima kasih Dazzler 133. Nah, berikutnya itu ada dari Gamer Emu. Menurut gua sih sejauh ini masih kurang. Ini kan series anniversary, tapi di series yang belum ada aktor atau aktris veteran yang muncul kecuali di movie. Tapi masih cukup menarik lah dengan ada Zok dan keluarganya serta kelucuan Zenkaiger. Oke lah, semoga aja Zenkaiger bisa lebih baik ke depannya. Itu aja sih, sekian dan terima kasih. Terima kasih Gamer M. Sebenarnya kalau ngomongin series anniversary, Zenkaiger ini lumayan unik, dimana sejauh ini mereka itu belum munculin veteran-veteran pemeran dari Super Sentai, kecuali di movie. Berbeda dengan anniversary sebelumnya. Contoh kayak Zyuohger,
mereka itu ngedatengin para pemeran dari Gokaiger, alias Gokaiger itu ngambil peran lah ya di salah satu episode. Nggak salah satu sih, 2 episode. Yang gua kira awalnya itu ya cuman buat ya nostalgia aja kedatangan Gokaiger, tapi ternyata di episode itu mereka tuh kayak punya peran penting yang ngebawa alur cerita Zyuohger itu jadi lebih menarik. Dan series anniversary lainnya yaitu ada Gokaiger, sudah pastilah ya. Siapa yang nggak tahu Gokaiger, para perampok yang bisa menggunakan kekuatan dari sentai-sentai pendahulu dan seterusnya. Tapi kalau kita nyambungin dengan cerita yang ada di Zenkaiger, kenapa sejauh ini belum ada veteran-veteran yang muncul? Ya karena jawabannya simple. Di Zenkaiger ini kita dikasih tahu kalau dunia para Super Sentai itu berbeda, dan dunia yang berisi para Super Sentai lainnya itu sudah disegel atau dimasukkan ke dalam gear, yaitu ke dalam gear Tojiro Gear miliknya Toji Tendo. Jadi ya kenapa belum muncul? Karena ya dunianya belum terbebas. Kalau mau ngomongin atau disangkut pautin sama cerita Zenkaiger sih ya kurang lebih gitulah ya. Terima kasih Gamer Emu. Berikutnya ada Fadilah Gamers. Menurut aku bagus-bagus aja sih bang, tapi nggak ada comeback dari Sentai terdahulu sayangnya. Ya bang, sekalian nanya, bahas episode Zenkaiger kapan dilanjut? Nggak apa-apa, nggak usah dari episode yang ketinggalan, episode yang baru aja langsung bang. Ya, terima kasih Fadilah Gamer. Ya sebenarnya tadi gue pun udah sekaligus ngejawab pertanyaan dari Fadilah ya. Kenapa nggak ada comeback dari Sentai terdahulu? Karena ya dunianya ya disegel. Terus dia nanya, kapan ada review episode Zenkaiger ini? Dan ya jawabannya mulai besok ya. Besok Senin kan ini gue upload hari Minggu. Nah besok Seninnya itu gue udah mulai upload review episode Zenkaiger dari episode terbaru yang gue review ya, bukan yang ada di series. Jadi gue nggak akan langsung review episode 20, tapi dari episode yang terakhir kali gue bikin video reviewnya, yaitu episode 8. Berarti hari Senin besok itu episode 9. Jadi ya bisa dibilang untuk review episode gue bakal lanjut lagi. Terima kasih Fadilah Gamers. Dan terakhir ada dari James Ezra. Menurut saya series Zenkaiger sampai saat ini bagus dan layak untuk ditonton, karena menurutku ceritanya ringan banget untuk diikuti. Selain itu, bagian yang paling saya suka adalah kemunculan Super Zenkaiser di episode 19 dan Super Tukaiser di episode 20. Dan juga di episode 20 merupakan episode yang keren karena mendatangkan Kamen Rider Durandal dan juga Sabela. Dan ya bener banget sih, cerita Zenkaiger ini emang sejauh ini ya itu masih ringan banget buat diikutin. Mungkin anak kecil atau adik-adik kalian yang pengen nonton bisa banget diajak nonton bareng, karena ya seringan itu ceritanya. Terus juga kita udah lama banget nggak ada crossover ya antara Kamen Rider dan juga Super Sentai di series episode. Kayak di episode 20 kemunculan Durandal dan Sabela. Karena kalau kita inget-inget lagi, terakhir banget itu yang gua tahu ya, terakhir banget ada kayak Kamen Rider muncul di seri Super Sentai itu di zamannya anniversary tahun sebelumnya, yaitu di Zyuohger, dimana kita kedatangan Kamen Rider Ghost deh kalau nggak salah. Jadi ya udah kurang lebih 5 tahun kali ya kemunculan Kamen Rider di series Super Sentai. Dan ya itu dia untuk sore-sore episode kali ini. Terima kasih banyak buat 6 orang ini ya yang udah jawab, karena ya mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau konten sore-sore itu jalan lagi. Dan untuk pertanyaan buat minggu depan adalah, ya sebenarnya gue baru kepikiran sih, dan ini terima kasih banget buat James Ezra. Gimana pendapat kalian tentang super form dari series Zenkaiger ini, yaitu Super Zenkaiser dan juga Super Tukaiser? Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah di video ini, dan sampai berjumpa di video sore-sore berikutnya. Bye bye. Ciao.